Selamat berjumpa kembali Deku Mahania dengan channel Terkuku Tekukur Spot Dog. Kali ini kita akan coba membahas tentang sangkar derkuku dari masa ke masa, dan juga sangkar-sangkar kekinian, serta mungkin di mana kita bisa mendapatkan sangkar-sangkar yang kekinian tersebut. Sangkar adalah tempat kita menempatkan derkuku, dan bermacam-macam sangkar, tetapi intinya ada dua. Yang pertama adalah sangkar jemur atau biasanya untuk pihian. Jadi seperti ini sangkar jemur. Biasanya sangkar jemur diberi nomor angka di bawahnya untuk memudahkan kita peternak ataupun mungkin yang memantau pada saat dikerek banyak, kita bisa menunjuk, oh itu yang nomor 5, oh itu yang sangkar nomor 20, dan seterusnya. Sehingga kita bisa mengidentifikasinya nanti saat sangkar sudah diturunkan dan kita bisa mengetahui burung mana itu. Kemudian yang kedua adalah sangkar lomba atau sangkar kita sebut sangkar prestis ya, karena sangkar juga bisa menunjukkan prestis daripada burung maupun pemiliknya, walaupun yang menjadi patokan di lomba bukan sangkarnya tetapi tetap suara burungnya. Nah, ini ada sangkar lomba dari masa ke masa. Nanti akan kita coba lihat satu demi satu ya, sangkar-sangkar lomba dari masa ke masa, khususnya yang masih saya miliki. Nanti coba kita lihat satu demi satu. Baik, sebelum kita lanjutkan, silahkan yang belum subscribe, silahkan subscribe agar channel kita ini terus berkembang. Oke, kita mulai dengan yang pertama adalah sangkar mahkota. Ini sangkar yang saya miliki ini usianya mungkin sudah lebih dari 20 tahun, karena saya beli sebelum tahun 2000. Sangkar mahkota waktu itu pengrajinnya itu di Yogyakarta, di sekitar alun-alun kidul, Namburan atau Jalan Siliran, Haji Yen, Pak Yen waktu itu. Ini mahkotanya penuh dengan ornamen-ornamen ukiran ya, ornamen-ornamen ukiran ya. Ini mahkotanya ya, penuh dengan ornamen-ornamen ukiran ya. Ini termasuk sangkar tertua yang saya miliki. Kemudian di bawahnya atau temboknya juga ukiran-ukiran. Nah, ini ukiran naga, ini temboknya ukiran naga. Ini sangkar produksi sebelum tahun 2000, jadi sudah sekitar 20 tahun lebih umurnya ya. Termasuk ini kaki-kakinya juga ukiran-ukiran
Ini sangkar mahkota, ya, sangkar mahkota. Yang berikutnya adalah sangkar Pak Tri, ya, biasa disebut sangkar Pak Tri karena yang membuat adalah Pak Tri Santoso. Beliau juga penggemar derkuku dan ini sangkarnya populer sekitar tahun 2000-an, ya, 2000 sampai 2010, ya. 10 tahun populer, ya. Pak Tri Santoso tinggal di Bogem dekat dengan Candi Prambanan. Beliau mempunyai sanggar derkuku namanya SK, Sanggar Kukilo atau Sekar Kukilo, ya kalau tidak salah. Salah satu keistimewaan sangkar ini adalah pada anyaman rotan di sebelah atas ini sempat setelah peninggal Pak Tri sempat kesulitan mencari pengrajin, kemudian akhirnya ada juga yang bisa membuat, ya, ini adanya anyaman rotan di atasnya, ya. Dan sangkar ini secara ukuran cenderung ringkas sehingga waktu itu cukup populer dipakai oleh para degumania. Kemudian di bawahnya atau temboknya itu juga gambar lukisan macam-macam, ada bunga, ada binatang, ada mungkin juga burung. Kalau punya saya kebetulan gambar, wah ini kebalik, ya, gambar harimau, ya, harimaunya kebalik, ya. Nah ini harimau, ya. Oke, ini sangkar Pak Tri, yang sempat populer di era sekitar tahun 2000 sampai 2010, ya. Yang berikutnya ini adalah sangkar cungkok. Kenapa diberi nama sangkar cungkok? Ini ceritanya pada sekitar tahun berapa saya lupa, mungkin 2010 lebih, ya. Itu Pak Bambang B2W melihat ada sangkar yang bagus, unik di toko besi Gajah Mada, Yogyakarta dekat Malioboro. Kemudian Pak Bambang mencoba menghubungi perajin sangkar dengan membawa prototipe sangkar yang dilihatnya di toko Gajah Mada tersebut. Jadi toko Gajah Mada itu dia mempunyai koleksi sangkar-sangkar unik yang dikumpulkannya sebagian besar dari negeri Tiongkok dan hanya dibuat pajangan di tokonya. Nah, kemudian Pak Bambang B2W mencoba meniru dengan memberikan prototipe sangkar tersebut kepada perajin, sehingga akhirnya terciptalah sangkar cungkok ini yang kemudian populer di tahun 2010 dan seterusnya sampai saat sekarang. Ini sangkarnya, di atasnya ada ornamen-ornamen ukiran yang bagus, ya. Ini ornamen-ornamen ukiran di atas, ya, termasuk di kaki-kakinya, ya.
dan juga di temboknya di sebelah bawah tembok ya. Ini ada ukiran ornamen batik ya, cukup bagus. Hingga sampai sekarang pun sangkar cungkok ini masih eksis ya, masih banyak dipakai oleh penggemar ataupun oleh dekumania tanah air ya. Ini sangkar cungkok. Demikian sekilas macam-macam sangkar dari masa ke masa, dari sekitar tahun 90-an, 2000-an sampai saat ini. Dan kali ini akan kita tampilkan sangkar-sangkar kekinian yang bareng bekerja sama dengan Ikhwan Ikhwanto LABF Magelang yang mempunyai produk-produk sangkar, baik sangkar umbaran, sangkar jemur, sangkar-sangkar biasa maupun sangkar-sangkar eksklusif mahkota yang istimewa. Silahkan memilih, melihat, dan kalau ada yang cocok mungkin bisa langsung menghubungi Om Ikhwan Ikhwanto yang nomor kontaknya pun ada dalam channel ini. Demikian Dekumania telah kita lihat bersama-sama, dan masih panjang lagi sampai akhir nanti. Kita lihat macam-macam sangkar derkuku sebagai sangkar untuk derkuku kesayangan kita.